Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Dayanti dari MN18E, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mempresentasikan hasil dari tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Padri SEMM dengan judul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Usaha Kafe Ruang Kopi di Karawang. Yang pertama ada nama perusahaannya itu adalah Ruang Kopi. Lalu ada alamat perusahaan yaitu di Jalan Galuh Mas Raya, Sukaharja, Karawang, Jawa Barat. Dan bidang usahanya itu kuliner. Lalu kegiatan usahanya adalah memproduksi makanan dan minuman. Lalu waktu operasional atau jam bukanya itu jam 3 sore sampai jam 12 malam. Lalu ada nomor HP yang bisa dihubungi untuk pemesanan delivery order yaitu 089 sekian bisa dilihat. Dan ada logonya. Ini adalah logo dari Ruang Kopi. Dan Ruang Kopi memiliki visi misi. Yang pertama ada visi yaitu ingin membentuk circle yang sehat dan berkualitas dari segi SDM dan ilmu sosial. Lalu misinya adalah memberikan edukasi kepada customer tentang pengertian dasar kopi dan ilmu dalam menyeduh kopi. Kemudian ketika proses tersebut diterapkan secara tidak sadar dari pihak kafe atau kedai dan customer itu sendiri membentuk circle yang sehat dan berkualitas. Lalu ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur atau pemilik, yaitu tugasnya mengevaluasi hasil usaha, mengevaluasi laporan keseluruhan, dan memberikan saran kepada karyawan-karyawan atau staf-staf yang ada. Lalu ada manajemen representatif, yaitu tugasnya untuk mempromosikan kesadaran untuk pelanggan dan memastikan mutu ISO 901-2000 itu diterapkan secara tepat. Dan di bawah manajemen representatif ada manajer, tugasnya untuk mengawasi, memimpin, memonitor, dan melakukan pengembangan operasional dan observasi kepada karyawan. Di bawah manajer ada koordinator kitchen, koordinator bar, dan koordinator server, dan masing-masing memiliki 2 staf. Koordinator kitchen tugasnya untuk menyiapkan menu, daftar menu, dan meracik makanan, dibantu dengan 2 stafnya, dan selalu berkomunikasi dengan 2 staf tersebut. Lalu ada koordinator bar ditugaskan untuk memeriksa persediaan makanan dan minuman yang ada, dan tidak lupa selalu melakukan briefing terhadap stafnya yang akan ditugaskan di bar. Lalu ada koordinator server, tugasnya untuk memastikan pengiriman upgrade perangkat keras dan jaringan terupgrade, dan konfigurasi jaringannya pun terupgrade, dan memiliki 2 staf dan selalu melakukan briefing dengan dua staf tersebut. Lalu ada aspek legalitas. Yang pertama ada nama perusahaannya yaitu Ruang Kopi. Lalu bentuk usahanya itu manufaktur, memproduksi makanan dan minuman. Dan jenis perusahaannya adalah CV, dan kita memiliki legalitas perusahaan yaitu akte notaris, tanda usaha atau SIUP, tanda daftar perusahaan atau TDP, lalu yang ada NPWP, lalu cakupan usahanya itu luas tanahnya 1000 meter persegi, lalu ada luas gedung yang 400 meter persegi, dan lebar depan outletnya 8 meter persegi. Lalu ada kapasitas produksi yaitu 1000 kg per hari. Lalu cakupan pasarnya adalah nasional. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada permintaan. Permintaan ada 2. Yang pertama ada perkembangan permintaan pada saat ini. Yang kedua ada prospek permintaan di masa yang akan datang. Pada perkembangan permintaan pada saat ini, masyarakat cenderung mengikuti gaya hidup orang barat dalam menyeduh kopi dan menikmati segelas kopi.
Dan pada prospek permintaan di masa yang akan datang, dengan meningkatnya pendapatan dan aktivitas masyarakat dan banyaknya varian menu kopi, membuat orang-orang menarik untuk terus mencoba rasa yang baru yang ada. Lalu yang kedua ada penawaran. Penawaran dibagi menjadi dua juga, yaitu perkembangan penawaran pada saat ini dan prospek penawaran di masa yang akan datang. Pada perkembangan penawaran pada saat ini di Karawang ini belum banyak kedai yang menawarkan seni menyeduh kopi. Jadi perusahaan ini memiliki kelebihan di bidang warung atau franchise kopi yang sudah ada pada saat ini. Lalu di prospek penawaran di masa yang akan datang, penawaran produk akan semakin variatif dan berinovatif untuk lebih menarik pasar dengan ditunjang oleh perangkat teknologi yang memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli untuk melakukan transaksi atau sekedar bertukar informasi. Yang selanjutnya adalah analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Pada segmenting, perusahaan ini mensegmen konsumen ialah para remaja dan atau anak-anak muda dan orang dewasa pada umumnya dengan rentang usia 15-40 tahun. Alasan perusahaan ini menggunakan segmen remaja karena pada umumnya usia ini menyukai hal baru dan berbeda serta ada rasa ingin tahu yang lebih besar untuk mengetahui cara menyeduh kopi dan meminum kopi yang berbeda dan buatan sendiri. Ukuran segmen anak muda yang memiliki gaya hidup suka nongkrong untuk membahas masalah kampus atau sekedar mengobrol biasa bersama teman-teman diprediksi akan bertambah dari tahun ke tahun. Lalu ada targeting. Targeting dari perusahaan ini, pasar yang dipilih adalah remaja dan anak muda, khususnya mahasiswa dan yang aktif dan kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya ada positioning, strategi yang dilakukan agar posisi produk ada di pemikiran konsumen. Yang pertama yaitu penentuan nama produk dan merek, yakni ruang kopi. Rantai trainingnya ada 3 yang bisa sampai ke konsumen ini. Yang pertama ada dari pabrik, industri, langsung konsumen. Lalu ada pabrik ke outlet, lalu konsumen. Yang terakhir ada pabrik, pedagang besar, retail, lalu konsumen. Yang selanjutnya ada bauran pemasaran, yaitu produk, flash, price, dan promotion. Pada produk, ruang kopi merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa dan produk. Ya, produk yang ditawarkan adalah makanan, ada kentang goreng, sosis, press burger, roti bakar, Korean spicy noodle, pisang bakar, ropang aneka rasa, rice bowl, chicken karage, dan minumannya ada matcha latte, black forest, coklat, coklat hazelnut, chocoberry, taro latte, juice milk tea, red velvet, lemon tea, lemon mojito mint, kopi special mix. Dan pada kopi ada espresso, V60, Jap style, espresso, Vietnam drip, kopi latte, dan americano. Dan pada bidang jasanya yaitu ada fasilitas wifi, full musik, dan mungkin fasilitasnya ada toilet, parkir. Untuk price atau harga, produk ini sangat terjangkau bagi konsumen terutama remaja dan pelajar ya sekitar yang menyukai kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Hanya dengan 15.000 sampai 18.000 konsumen dapat menikmati segelas kopi dengan kualitas terbaik dan seni menyeduh kopi sesuai dengan visi misi ruang kopi ini. Lalu place-nya atau tempat yang bertempat ruang kopi ini bertempatan atau beroperasi di wilayah yang padat aktivitas seperti Jalan Raya Galumas yang ada di pusat kota dekat dengan mall dan universitas, yang mana banyak mahasiswa dan masyarakat sekitar yang mencari tempat tongkrongan untuk
sekadar mengobrol atau mengerjakan tugas, dan tempat yang terdapat institusi pendidikan serta perkantoran lainnya. Lalu untuk promosinya, promosi ini dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan sosial media yang sangat membantu dalam memperkenalkan produk perusahaan ini. Selain itu, banyaknya remaja yang menggunakan media sosial untuk berbagai macam kegiatan, menjadikan media sosial sebagai sarana promosi terbaik karena lebih cepat diterima oleh para konsumen. Dengan media ini, perusahaan dapat menyebarkan informasi mengenai di mana perusahaan akan beroperasi, informasi mengenai diskon yang ada selalu diberikan pada hari besar nasional, dan juga jika memfollow Instagram perusahaan dan memposting dan mention dengan mention terunik atau foto terunik mengenai produk perusahaan. Selain diskon yang ditawarkan, juga ada giveaway yang diberikan dengan ketentuan yang ada. Lalu perusahaan akan menyebarkan foto update varian dari perusahaan tersebut. Lalu ada aspek teknis. Yang pertama ada cakupan produksi. Cakupan produksi meliputi sasaran pasar dan jumlah produksi. Pada sasaran pasar, perusahaan masih pada pasar nasional, namun tidak menutup kemungkinan untuk mencakup dan memperluas cakupannya untuk menjadi pasar internasional. Nah, untuk jumlah produksi perharinya adalah sebanyak kurang lebih 1000 cup kopi dan 1000 cup untuk minuman lainnya serta 200 porsi makanan atau cemilannya. Lalu ada kebutuhan teknis. Yang pertama ada analisis lokasi, ruang kopi dan kedai. Ruang kopi cabang Karawang berlokasi di pusat, tepatnya di Galuh Mas Raya, Sukaharja, Karawang, Jawa Barat, dan dekat dengan pabrik ruang kopi tersebut. Didistribusikan ke produknya ke 3 daerah, yaitu Cimahi, Karawang, Bekasi, dan DKI Jakarta. Bisa dilihat seperti di tampilan slide ini, ada analisis lokasinya. Berdasarkan metode penilaian value di atas, maka yang dipilih untuk nilai yang tertinggi ialah di Cimahi, Bandung, Jawa Barat dengan nilai tertinggi 205. Kemudian di aspek teknis ada bangunan atau gedung. Posisi pabrik berdekatan dengan outlet dan pangsa pasar yang dituju. Luas yang dimiliki untuk pembangunan pabrik dan outlet yaitu seluas 520 meter persegi yang terdiri dari 200 meter persegi pabrik, 50 meter persegi kantor, dan 50 meter persegi gudang. Lalu ada 200 meter persegi bangunan outlet dan 20 meter persegi musola dan parkiran. Dan layout dari ruang kopi bisa dilihat di slide. Lalu bahan baku yang digunakan oleh ruang kopi adalah biji kopi kualitas terbaik di Nusantara. Kami menggunakan biji kopi khas Indonesia karena memiliki cita rasa yang nikmat dan harum aroma kopi yang khas. Selain itu, kopi Nusantara merupakan biji kopi terbaik di dunia. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lalu ada bahan pendukungnya seperti untuk varian-varian minuman yang lainnya. Bahan pendukung yang digunakan adalah susu murni dan gula asli. Untuk beberapa varian minuman seperti matcha latte, yang kami gunakan bahan alami dan sehat dengan kualitas yang terjamin. Lalu penyediaan bahan baku yang kami gunakan juga penyediaan bahan baku utama ataupun bahan baku pendukung. Untuk produk kami bekerja sama dengan supplier yang terpercaya dan terjamin kualitasnya untuk memberikan produk yang
berkualitas. Lalu ada proses produksi. Yang pertama ada proses pembuatan kopi atau alur pembuatan kopi. Yang kedua ada alur pembuatan kopi P60. Di sini saya mengambil salah satu sampel dari minuman kopi, yaitu kopi V60. Kenapa? Karena yang paling best seller ini sering dijumpai juga ini. Yang pertama ada proses atau alur pembuatan kopi. Yang pertama-tama dari biji kopi yang diterima dari supplier sudah terproses barang setengah jadi. Biji yang telah diolah, yang telah diterima, kami olah kembali, diproses dengan mesin penggiling, lalu dikemas ke kemasan pouch paper atau kertas food grade, lalu didistribusikan ke outlet. Lalu di outlet kopi tersebut diseduh dengan berbagai cara seperti menggunakan mesin otomatis espresso, di mana kopi bubuk tersebut ditimbang terlebih dahulu lalu mengetahui takaran yang pas dan dimasukkannya ke alat lalu dituangkan ke cangkir. Selain menggunakan mesin espresso otomatis, ada pula dengan menggunakan cara manual, yaitu dengan V60 ini. Namun selain V60 ada Vietnam drip dan Jap style. Tapi di sini karena yang paling best seller V60, jadi saya ambil sampel V60. Untuk alur pembuatan V60, yang pertama siapkan gelas dengan V60 dripper, lalu ada filter di atasnya, lalu basahi filter dengan air panas dan buang air bekasnya. Masukkan bubuk kopi pada dripper, lalu seduh dengan gerakan memutar secara konstan dan perlahan. Lalu tuangan pertama untuk brewing atau proses mengeluarkan karbon dioksida dari kopi tersebut, dituang hingga timbangan menunjukkan 30 mm. Tunggu jeda 45 detik, lalu tuang kembali dengan tuangan kedua untuk mendapatkan keasaman. Tuang sehingga 80 mm. Tunggu sehingga 45 detik kembali, lalu tuang kembali tuangan yang ketiga untuk mendapatkan body atau tuang hingga 150 ml, lalu tunggu 30 detik dan tuangan yang terakhir hingga timbangan menunjukkan 190 ml. Sebelum tetesan berhenti, angkat agar seduhan terakhir tidak tercampur. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama modal kerja. Modal kerja itu memiliki total 3.596.740.000 dengan rincian 15 barang, yaitu ada tanah, bangunan, kendaraan mobil, kendaraan motor, mesin penggiling kopi, mesin pengemas, terus ada mesin espresso, ada alat V60, ada alat Vietnam drip, ada timbangan, timer, alat press, freezer, meja dan kursi, dengan total 3.596.740.000. Lalu ada modal kerja dengan peralatan, bahan baku penolong, perlengkapan, BOP, BTK, dengan total keseluruhan ada 602 juta, dan total kebutuhan investasi dana dengan modal tetap dan modal kerja ditambah, yaitu 3.596.740.000 ditambah dengan
602 juta menghasilkan 4.198.740.000. Dengan total kebutuhan dana investasi tersebut digunakan untuk berbagai macam pendanaan. Untuk mengetahui average rate of return-nya, sebuah investasi dikatakan layak apabila menghasilkan ARR yang tertinggi. Untuk menghitung ARR yaitu EAT rata-rata dibagi total investasi rata-rata. Untuk menghitung EAT rata-rata dari total EAT yang ada atau laba bersih yang ada, di total dibagi umur ekonomis. Ini menghasilkan 900.276.667 rupiah. Lalu dimasukkan ke dalam rumus ARR yaitu EAT rata-rata dibagi total investasi rata-rata, yaitu 947.276.667 rupiah dibagi 2.400.370.000 dan menghasilkan ARR 39%, maka perusahaan dinyatakan layak dalam perhitungan ARR tersebut. Selanjutnya ada payback period atau PP. Payback period ini menilai layak tidaknya usulan proyek investasi cukup dengan membandingkan antara waktu pembelian jumlah dana dan untuk investasi dengan umur ekonomis proyek. Yang pertama yang perlu diketahui adalah aliran kas atau CIF, yaitu dengan cara menghitungnya adalah EAT, laba bersih, ditambah depresiasi. Dan ini tabelnya tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ada EAT, depresiasi, dan CIF. Total CIF tahun ketiga ada 4.883.333 rupiah. Dan cara menghitung PP atau payback period, yang pertama masukkan investasi pertama yaitu 4.198.740.000, lalu dikurangi CIF tahun pertama yaitu 3.364.683.333 rupiah menghasilkan 604.056.667 rupiah. Lalu dihitung PP-nya atau payback periodnya dengan hasil dari pengurangan investasi dan CIF tahun pertama dibagi CIF tahun ketiga yaitu 604.566.667 rupiah dibagi 4.409.883.333 rupiah dikali 12 bulan dan menghasilkan 1,6 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Jadi investasi yang ditanamkan oleh ruang kopi akan kembali dalam kurun waktu 1 tahun 1 bulan. Selain PP, alat selanjutnya yang digunakan adalah NPV yaitu Net Present Value. Ini diasumsikan bahwa diskon faktor sesuai dengan yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu jika NPV kurang dari 0, usulan proyek diterima. Lebih dari 0 maksudnya. Dan jika NPV kurang dari 0, usulan proyek ditolak atau negatif. Dan jika NPV sama dengan 0, nilai perusahaan tetap dan perlu pertimbangan lagi. Cara menghitung NPV yaitu pertama total PP
atau present value kas bersih dikurangi total present value investasi. Total kas bersih di sini didapati 9.311.531.100 rupiah, dan total investasinya adalah 4.198.740.000. Maka NPV yang dihasilkan adalah 5.119.791.100 rupiah. NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Selanjutnya ada probability index atau IP. Cara menghitungnya adalah total PV kas bersih dibagi total PV investasi. Total PV kas bersih yang tadi ada 9.318.531.100 rupiah dibagi 4.198.740.000 dikali 100% dan menghasilkan 2,2%. Jika PV lebih besar dari 1 maka diterima. Maka ini menghasilkan 2,2%, lebih dari 1 PI diterima atau dinyatakan layak. Lalu ada kesimpulannya, kesimpulan dari aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas atau kesimpulan perhitungan dari sebelumnya. Untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat di tabel berikut. Dalam tabel, untuk alat ukur PP, ARR, NPV, dan PI semuanya dalam keterangan layak, maka perusahaan dinyatakan layak untuk dijalankan. Ini adalah jadi dari semua kajian aspek tersebut dapat diketahui bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan direkomendasikan. Saya yakin usaha ruang kopi ini layak untuk direalisasikan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia bisnis, dan era globalisasi seperti sekarang ini. Dan demikianlah kesimpulan dari dan rekomendasi ini dibuat untuk studi kelayakan bisnis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di analisis studi kelayakan bisnis ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.